Alhamdulillah, amma ba'd. Qala qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Baik, teman-teman, kajian kepenulisan Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sekarang dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, dalam waktu yang mulia, yang insya Allah kita akan mempelajari materi selanjutnya daripada materi kepenulisan Al-Quran, yang semoga waktu kita ini diberikan waktu yang berkah oleh Allah dan dijadikan salah satu sumber sumber ladang amal bagi kita dalam mencapai ketaatan dan keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya silahkan dibuka. Kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 12. Ya, silakan dibuka di halaman ke-12 yang baris paling terakhir, wa huwa syai'un. Kita masih membahas tentang bagaimana kredibilitas, bagaimana kualitas kepribadian Nabi itu diakui oleh para orang-orang kafir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa syai'un u'turifa bihi as-siddiqu wal 'adu. Ini adalah sesuatu yang diakui baik kawan maupun lawannya. Karena Nabi SAW itu apa namanya? Kejeniusannya, terus kemudian eh, kepribadiannya, ya. Dulu ketika masih hidup itu apa namanya? Kesabarannya, keluasannya, kedermawanannya, terus kemudian perjuangannya, terus kemudian menolongnya kepada rakyat kecil itu tidak hanya diakui oleh para kaum muslimin saja, tapi juga para orang-orang yang di luar Islam. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi ini apa namanya? Sekelas musuhnya pun mengakui bagaimana Nabi ini bersikap. Ya, kalau misalnya kita diakui baik oleh teman kita, itu merupakan hal yang sangat biasa, hal yang sangat-sangat apa? Hal yang sangat adi tentunya, ya, hal yang sangat biasa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dengan teman kita, ya karena mungkin sesama seperguruan atau sesama sekolah atau sama dalam agama itu biasa. Tapi kalau diakui oleh musuh ini merupakan salah satu yang luar biasa, ya. Karena yang namanya musuh itu pasti ada rasa iri dengki. Tapi kalau sampai seorang musuh mengakui kehebatan seseorang, ini berarti apa namanya, musuh ini mengakui bahwasanya si apa namanya, orang ini memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi daripada dirinya, ya. Fahyahudiyun yakumu li ba'dhi qa'imatin a'zamil uzama'il wa syari'a abra tarikhiha. Kita bisa melihat ada suatu buku yang mengumpulkan 100 orang yang paling berpengaruh, ya, 100 orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini, termasuk juga Napoleon Bonaparte dan lain sebagainya. Nah, wa orang ini yang membuat buku 100 orang berpengaruh di dunia ini, itu memilih 100 orang yang mana orang-orang ini kanu indahu qimmatun fil uzmah. Mereka ini memiliki puncak dari suatu kehebatan, ya. Jadi memilih dari semua sejarah dunia ini, siapakah orang-orang yang paling berpengaruh di dunia, memiliki kehebatan-kehebatan yang dia lakukan di masanya yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lainnya. Kemudian wala yumkinu asna'a dirasati ayatana sawa au yatajahal syakhsiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal la yamliku illa an yad'uhu fil makan alladhi la yasuhu li ghairihi wa yad'uhu fi ra'sil qa'imati wa ya'tabiru 'azimin fit tarikh. Kemudian tidaklah
Mungkin, tidaklah mungkin ketika dia mempelajari. Karena kalau kita membuat suatu buku, suatu karangan, kita perlu observasi, perlu penelitian yang mendalam tentang materi-materi yang akan kita kaji atau kita tulis. Tentunya tidak mungkin dia bisa melupakan seorang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bala yamlik. Akan tetapi tidak boleh tidak ya. Akan tetapi tidak boleh tidak, makanya harus ya. Ila ayyadha'uhu, kecuali dia harus menempatkan Nabi Muhammad SAW fil makanil ladzi la yasluhu li ghairi, ke suatu tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh orang-orang yang lain. Wa yada'uhu fi ra'sil qa'imah, kemudian dia menetapkan atau menaruh Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad ini di urutan daftar yang paling tertinggi. Wa yatabiru a'zama azimin fit tarikh. Kemudian ia menganggap Nabi ini suatu orang yang terhebat, ya, yang lebih hebat daripada orang-orang yang berada di dalam sejarah tersebut. Ya. Terus kemudian memang benar adanya ya kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Michael Hart, itu ditulis 100 orang yang paling berpengaruh di mulai dari zaman yang telah lampau hingga zaman sekarang. Dia menaruh nama Nabi Muhammad SAW, ya, menaruh nama Nabi Muhammad SAW di urutan yang paling teratas, yakni urutan pertama. Bagaimana bisa seorang Yahudi tidak menempatkan Raja David atau Raja Daud, kemudian seorang Raja Solomon atau Raja Sulaiman berada di tingkatan pertama? Seorang Yahudi, ya, seorang Yahudi. Ya. Padahal dia bisa saja menempatkan manusia yang paling berpengaruh di dunia itu Raja David, Raja Solomon, kalau dia hanya melihat secara subjektif, ya, secara subjektif bahwasanya secara agama dia Yahudi menempatkan Raja David dan Solomon itu memiliki pengaruh yang luar biasa bagi bangsa Yahudi. Atau dia bisa menempatkan Yesus Kristus atau menempatkan Isa di urutan pertama, ya, karena Isa atau Yesus Kristus itu dianggap sebagai eh, orang raja Yahudi. Ketika dia disalib itu di plangnya atau di eh, kayunya itu ditulis sebagai inilah raja Yahudi. Kenapa dia menulis, bahkan berani-beraninya menulis nama Nabi Muhammad SAW di urutan pertama padahal dia seorang Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia menulis secara objektif, ya. Semua sejarah ia kaji, terus kemudian bahwasanya sejarah lebih mendukung untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW di tingkat tidak hanya kehebatan perangnya, tapi juga secara overall atau secara keseluruhan hidupnya, bagaimana beliau eh, berlaku mulia, berlaku karom tidak hanya kepada teman-temannya, yakni sahabat yang Muslim, tapi juga orang-orang Yahudi seperti yang beliau memberi makan seorang nenek tua yang berada di sekitar jalanan kota Madinah. Terus kemudian bagaimana beliau ketika perang, beliau tidak menyakiti musuh-musuhnya, terus kemudian sahabatnya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya kepribadian Nabi Muhammad tidak hanya diakui oleh kita sebagai seorang Muslim, tapi juga orang-orang yang di luar agama Muslim. Wal farqu alladhi yujad baina tarikh nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa tarikh ghairihi natijatan tabi'iyatan lil farq alladhi kana baina syakhsiyatihi wa syakhsiyati ghairihi. Nah, ini perbedaan yang mencolok. Perbedaan yang ada yang mencolok daripada nabi kita, daripada orang-orang lain, ini merupakan suatu akibat atau hasil yang sangat wajar, ya, bagi suatu perbedaan yang ada antara kepribadian beliau dengan kepribadian yang lainnya. Ya, memang namanya sejarah itu akan mencatat ya, bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau bermuamalah dengan yang lain, itu dicatat. Catatan-catatan inilah yang menjadi
sumber penelitian bagi orang-orang yang menilai bagaimana kehidupan Nabi atau orang-orang yang membuat tarikh. Ya, tentu berbeda sejarah nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Yesus Kristus misal, ya, kalau kita bandingkan dengan agama lain. Karena Nabi Muhammad mulai sejak zaman beliau lahir, ya, zaman beliau lahir itu sejarahnya sudah ditulis secara lengkap di kitab-kitab tarikh. Sedangkan agama-agama lain tidak menulisnya secara lengkap. Contoh, ketika kita melihat Injil menceritakan bahwasanya Tuhan mereka, Yesus Kristus, bagaimana beliau hidup, itu mulai dari 1 sampai 12, kemudian langsung menceritakan bagaimana Yesus diangkat menjadi nabi pada umur 40. Nah, ini kan tentu ada fase, ya, antara umur 12 sampai 40 ini tidak diceritakan fasenya bagaimana. Kalau nama nabi Nabi Muhammad SAW itu dicatat sejarahnya mulai dari beliau lahir. Bahkan sebelum beliau lahir, Amul Fil itu sejarah tarikh sudah mencatat bagaimana Abraha berencana untuk menghancurkan kota Mekah, kemudian negosiasi dengan Abdul Muthalib, terus kemudian sampai nama apa namanya Nabi wafat, Nabi disusuin, itu tidak ada jeda. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin mempelajari sejarah Nabi, sejarah kepribadian Nabi, sejarah bagaimana kehidupan Nabi, tentu tidak perlu repot kiranya untuk kita untuk mencari sumber-sumber yang kredibel untuk mengetahui bagaimana Nabi itu hidup. Ya. Fala yastawi tarikhu 'azimin wa tarikhu 'azimin fit tarikh. Tentu bagi dia, Michael Hart, yang membuat kitab 100 orang berpengaruh di dunia ini, tentu tidak akan sama bagi beliau untuk menaruh orang yang besar, terus kemudian orang yang paling besar, ya. Ini tentu beda, ya. Orang besar dan orang yang paling besar. Orang yang berpengaruh sama orang yang paling berpengaruh. Orang hebat dengan orang yang paling hebat tentu beda. Tentu misalnya orang-orang yang menjadi bawahan atau orang-orang yang menjadi suruhan Jenderal Sudirman tentu beda dengan Jenderal Sudirman. Ya. Terus kemudian di zaman sekarang misalnya kita melihat presiden kita, para menteri Prabowo tidak tidak semenonjol Prabowo ketika kunjungan kerja. Ya, yang paling disalami dulu aja Prabowo-nya daripada menterinya. Ya, tentu kalau kita membuat secara objektif, tentu nama Nabi Muhammad berdasarkan sejarahnya kita temukan bahwasanya beliau lebih berpengaruh dan lebih memiliki efek, ya, bagi penyebaran uh, agama Islam di seluruh penjuru dunia. Bagaimana bisa ketika beliau di saat 600-an, ya, 600-an Masehi atau sebelum Hijriyah, itu nama Islam tidak berkumandang dengan hebat, ya. Bahkan Nabi saja berpikir apakah Islam ini bisa menyebar, tapi 1400 kemudian, ya, 1400, ya, untuk halaman sekarang di halaman 13, ya, 13 awal. Ya, bagaimana bisa setelah 1400 tahun kemudian agama Islam menyebar bahkan sampai ke penjuru Eropa, ya, sampai ke Andalusia, terus kemudian sekarang sudah menyebar di Amerika, banyak masjid-masjid yang dibangun, ya, mulai dari timur dan barat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya karena satu orang saja, peranan satu orang ini bisa membuat geger atau membuat goncangan, ya, di penjuru dunia dengan menyebarkan satu agama, yakni agama Islam. Hadza huwal aslu fi kutubit tarikh. Fakullu tarikhin yakunu mir'atan li sahibi wa yakunu unwanan li majdi wa karamati, walakin lima inna wulida lahu tarikhun la yatanasab ma'ahu bihali minal ahwal. Ini adalah suatu prinsip yang diakui dalam kitab-kitab tarikh atau kitab-kitab sejarah. Setiap sejarah itu merupakan cerminan bagi pemiliknya. Ya, tentu sejarah ditulis untuk menggambarkan orang ini seperti apa, ya. Wa yakunu unwanan li majdi wa karamatihi, dan sebagai lambang bagi keagungannya dan kemudian ketulusannya, terus kemudian keagungannya,
Walakin limada intaqada hadzal aslu tamaman fi sya'nil Qur'an. Akan tetapi kenapa sejarah ini bertentangan dengan prinsip asal dalam Al-Qur'an? Dan dari mana terlahir sejarah yang tidak sesuai ya, sesuai dengan Al-Qur'an dalam berbagai kondisi. Ya. Fatarikhul ladzi yuhka liqur'aninal 'azimin tarikhun mali'un bil gharaib. Ya. Sejarah yang menceritakan atau diceritakan tentang Quran ini merupakan sejarah yang penuh dengan gharaib ya, keanehan. Tarikhun mali'un bil mawatin, suatu sejarah yang penuh dengan tuduhan. Tarikhun mali'un bima yad'u alaihi alamatil istifham. Ya, suatu sejarah yang ditaruh atau diletakkan diceritakan dengan banyak tanda-tanda banyak pertanyaan. Tarikhun mali'un bima yuwafiqu fi qafsil itham, dengan banyaknya tuduhan ya. Tarikhun la isyraqa fihi wala jamal, tarikhun la uzmata fihi wala jadzabiyah, tarikhun la syumukhun fihi wala sumu. Baik. Setelah ini kita akan mempelajari bahwasanya Quran ya, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini banyak iskalat, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Kristen untuk membuat kondisi Al-Quran ini tidak dapat dipercaya oleh kita. Ya. Kenapa? Kalau misalnya kita melihat Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya baik-baik saja. Kalau kita melihat atau merujuk kepada sejarah-sejarah yang pernah ditulis pada zaman dahulu. Akan tetapi orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam, ya, seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya orang-orang kafir ini tidak akan ridho, tidak akan senang dengan pencapaian Islam sampai kapanpun. Ya, ini perlu digarisbawahi. Bahwasanya Quran ini mereka itu tidak mau Quran antero dunia. Jadi mereka melakukan segala upaya daya ya untuk menjatuhkan nama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu ditulis sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, memiliki efek yang luar biasa di dunia, mereka tidak senang. Akhirnya mereka melakukan tuduhan-tuduhan keji bahwasanya kenapa Muhammad menikahi seorang bocah kecil perempuan yang bernama Aisyah? Bukankah itu termasuk suatu apa namanya? eh suatu pelecehan seksual kepada anak kecil ya ketika menikahinya di bawah umur. Nah, terus kemudian Muhammad ini kenapa menikah lebih dari satu? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Muhammad ini suka dengan banyak wanita. Muhammad ini begini, Muhammad ini begini ya. Cerita-cerita yang dilontarkan oleh para kaum Yahudi, kaum Nasrani dan kaum kafir lainnya tidak lain tidak bukan itu merupakan tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan yang tidak bersumber, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, tentunya ini hanya untuk memancing emosi dan amarah kita sebagai seorang muslim ya. Jadi memang tujuan mereka itu adalah menggoyangkan keimanan kita. Tujuannya adalah untuk menggoyahkan kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad. Akhirnya keimanan kita kepada Nabi Muhammad itu berkurang terus-menerus dengan disebabkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, bahkan tidak hanya tentang nama Nabi Muhammad saja, bahkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Bagaimana apa namanya mereka ini mengatakan apa yang dibawa Muhammad ini sihir, itu memang sudah terjadi pada zaman dahulu ya. Memang sudah terjadi sampai di zaman Nabi Muhammad sendiri ya. Mereka apa berkata bahwasanya Quran ini bukan berasal dari Allah, ini hanya bualan Muhammad ya. Mereka mengatakan bal adghatsu ahlam, akan tetapi ini adalah suatu cerita bualan yang berasal dari Muhammad. Bal iftarahu, akan tetapi ia mengarang Al-Qur'an ini ya. Jadi di sini muallif atau pengarang kitab itu menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir ini, orang-orang Yahudi Nasrani ini itu menginginkan kita, keimanan kita kepada Al-Qur'an itu hilang, terus kemudian kita tidak lagi percaya kepada Al-Qur'an, tidak lagi apa namanya di hati kita meragukan apa namanya meyakini akan keaslian Al-Qur'an. Itu tujuan dari orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi.
طود منيف طوه الأيدي وهذا الوضع لا يملي علينا أن نرضى بكوننا دائما في حالة الدفاع عن قرآننا فقرآننا ليس بحاجة إلى دفاع فذلك طود منيف لا تؤطه الأيدي. Nah, ini para mu'alif di sini menjelaskan bahwasanya Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah atau dengan perantara Jibril. Tentu ini apa namanya? Dikatakan dalam Al-Qur'an dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bahwasanya itu adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini merupakan suatu taukid atau penguat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya Al-Qur'an ini mau sampai hari kiamat, mau sampai hari akhir, tentu akan dijaga oleh Allah. Dan di dalamnya tidak ada keraguannya, tidak ada perlu keraguan kita untuk mempercayai Al-Qur'an. Ya, jadi kita jangan sampai terpancing dengan statement-statement orang kafir itu bahwasanya Al-Qur'an demikian, Al-Qur'an demikian. Nah, ini hanya apa namanya? Pemikiran-pemikiran kosong orang-orang mereka itu ya. Di sini menjelaskan bahwasanya kalaupun Al-Qur'an itu dilecehkan, Al-Qur'an ini diledek dan lain sebagainya, dianggap bukan kalamullah, dianggap bukan sesuatu yang suci, tidak berasal dari Allah, Muhammad hanya mengarang-arang. Faqur'anuna laisa bihajatin illa difa. Tidak butuh, Quran itu tidak butuh perlindungan. Ya. Karena Al-Quran ini digambarkan sebagai taudun munifin, taudun munifun la tu'tuhul aidi. Suatu gunung yang kokoh yang tidak akan tersentuh oleh tangan siapapun. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Quran kita mau ditambah-tambah atau dikurang-kurang ayatnya. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'annya? Wa in kuntum ala raibim mimma nazzalna fa'tu. Ya, makanya kalaupun mereka itu ragu dengan Al-Qur'an, coba mereka suruh saja membuat satu ayat Al-Qur'an, satu ayat yang setara dengan Al-Qur'an, kehebatan Al-Qur'an. Mereka tidak akan bisa. Itu sudah terjadi mulai dari zaman Nabi. Nah, jadi kalau misalnya Al-Qur'an kita dianggap bahwasanya itu tidak orisinil, itu tidak berasal dari Allah, itu karangan Muhammad, ya itu biarin, itu hanya suatu perkataan yang tidak ada faidahnya. Ya, karena Quran itu tidak membutuhkan perlindungan. Quran tidak butuh tidak butuh untuk dilindungi. Karena kenapa? Allah sendiri yang menjaga, Allah sendiri yang mengibaratkan bahwasanya tidak ada keraguan apapun di dalam Al-Quran. Wa innama akhtana hiya allati awqafatna mawqif attifa. فقد وقعنا في أخطاء جسام في تاريخ تدوين القرآن ولا بد من تشخيص تلك الأخطاء وتخلص منها. Akan tetapi kesalahan kita ini yang membuat kita berhenti ya pada kondisi defensif. Ya, sungguh kita telah jatuh dalam membuat suatu kesalahan serius dalam sejarah kepenulisan Al-Qur'an. Ini di sini mu'alif atau pengarang kitab menjelaskan bahwasanya kesalahan dari kita itu ada dalam masalah sejarah kepenulisan Al-Qur'an ini, ya. Bagaimana Al-Qur'an ini ditulis? Apakah ada orang yang meragukan ini? Karena mereka akan mencari celah untuk membuat kesalahan pada Al-Qur'an. Ini dicari. Ya. لا بد من دراسة هذا التاريخ نفسه دراسة موضوعية جادة حتى نميز الخبيث من الطيب ونعرف الغث من السمين. Ya, akan tetapi kalau kita mau mengkaji tentang sejarah Al-Quran ini, kita harus mempelajari dengan pembelajaran yang sangat objektif dengan secara sungguh-sungguh. Ya, sehingga kita bisa membedakan yang buruk dari yang baik, kemudian dari sesuatu yang murni daripada sesuatu yang sudah tercemar ya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari suatu sejarah, kita harus benar-benar objektif. Kita harus bisa membedakan bagaimana apakah sejarah ini ditulis real, apakah sejarah ini tidak kredibel, tidak bersumber. Kita harus pelajari. Ya, bahkan
kalau kita mempelajari sejarah Nabi atau sejarah kepenulisan Al-Quran, jangan kita karena kita sudah iman betul dengan Nabi, terus kita, oh iya iya saja, ya. Terus kemudian dengan Quran, kok, oh ini kitab suci kita, iya iya saja. Tapi kita pelajari sejarah yang memang benar-benar kredibel, ya, yang memang benar-benar menjadi sumber terpercaya untuk mengkaji tentang sejarah Al-Quran. Oh bagaimana Al-Quran ini ditulis, bagaimana ini semuanya ada. Tinggal kita apa mau membacanya atau tidak. La naqulu hasuna ma fa'alahul awwalun faqadaru suhada tarikh wa bahthu. Tidak boleh kita mengucapkan sudahlah cukup bagi kita apa yang dilakukan orang-orang terdahulu, para sejarawan terdahulu. Mereka udah belajar tentang sejarah ini dan mereka menelitinya. La naqulu dzalik. Kita tidak boleh mengatakan hal tersebut ya. Kita ya sebagai generasi selanjutnya tentu ada kewajiban bagi kita, ada suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang apa namanya generasi muslim tentu untuk mengkaji ini kembali. Terus kemudian kalau yang masih ada kesalahan direvisi. Kemudian kita membahasnya di forum-forum internasional, di seminar-seminar internasional. Tujuannya adalah menggaungkan tentang kredibilitas dan orisinilitas dari Al-Quran ini. Jadi kita jangan hanya cukup bagi kita saja, ya, tapi kita harus menggaungkan Al-Quran ini di kancah dunia seperti yang dilakukan oleh orang yang sudah-sudah. Mahtiramina wa taqdirin asyadid lima fa'alahu al-awwalun. Farihlatul bahthi wa dirasati laysat laha nihaya wa min syani'a an nastamira daibatan min ghairi inqitana. Ini mu'alif menyarankan untuk kita ya dengan penuh penghormatan dan penghargaan yang sangat-sangat banyak terhadap apa yang telah dilakukan orang-orang dahulu, maksudnya para sejarawan di zaman dahulu ya. Maka perjalanan penelitian ini, perjalanan studi tentang Al-Quran ini tidak ada akan habisnya. Jadi terus berkembang ya. Keilmuan tentang Al-Quran ini terus berkembang. Wa min sya'niha, dan dari sisi tersebut an tastamir ibatul min ghairi inqita ya. Jadi penelitian ini tidak boleh ada putusnya, tetap harus berlanjut. Labudda min dirasati hadha tarikh min jadidin. Kita juga harus mempelajari kajian ini secara berulang-ulang. Labudda min dirasatihi dirasatan fahisatan muammanatan tatanasab ma'a uzumati kitabillah. Kemudian kita harus juga mempelajari Al-Quran ini dengan suatu metode yang memang cocok, metode yang memang apa namanya sesuai ya. Tidak boleh ada apa namanya seperti kalam-kalam atau pemikiran orang-orang kafir ya, yang memang benar-benar sejarah murni yang berhubungan dengan keagungan kitabullah hatta tazul al-mushkilah, sehingga persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Al-Qur'an atau persoalan yang akhirnya membuat pertanyaan tentang keaslian Al-Qur'an atau keorisinalitasan tentang Al-Qur'an ini hilang ya dari pemikiran kita. Wa tatajalla al-haqiqatu wadihatan safiratan bi'idznillah. Sehingga menjadi jelas ya hakikat atau kebenaran dari Al-Qur'an ini jelas bagi kita. Inna tarikhal Qur'anina la yakunu illa ka tarikhi nabiyina alaihi salatu wassalam, tarikhan fadhan fi azamatihi. Sesungguhnya apa sejarah tentang Al-Qur'an kita ini itu tidak mungkin berbeda dengan tarikh atau sejarah nabi kita, karena Quran ini turunnya itu sama dengan turunnya kepada Nabi Muhammad, dan ceritanya Nabi Muhammad itu juga akan menceritakan tentang bagaimana Al-Quran itu turun ya. Ketika Nabi berusia begini, Al-Quran turunnya begini. Ketika Nabi berada di Gua Hiro, Al-Quran, wahyu Quran turun seperti ini. Jadi tidak mungkin berbeda jauh ya. Pasti ketika kita menaruh Nabi atau kita memiliki sejarah Nabi ya, menceritakan Nabi sebagai bagaimana A, B, C, dan D, tentu ini akan memiliki pengaruh dalam masalah Al-Quran ya. Bagaimana Nabi ini disebut Al-Amin, bagaimana Nabi ini disebut orang yang paling dipercaya di kota Mekah, tentu ini berhubungan dengan keorisinalitasan Al-Quran. Bagaimana Anda bisa mengatakan, kita bisa mengatakan kepada orang-orang kafir tersebut, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad, yakni Al-Quran, itu bualan atau suatu kebohongan. Sedangkan Anda mempercayai Muhammad itu orang yang tidak pernah bohong. Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan.
Bagaimana mereka meragukan keaslian Al-Quran, keaslian apa yang dibawa Muhammad? Mereka mengatakan apa yang dibawa Muhammad itu suatu sihir, suatu syair. Ya, sedangkan mereka mempercayai Muhammad sebagai orang yang paling amanah di antara mereka. Muhammad adalah orang yang paling dipercaya di antara mereka. Bahkan mereka ini mempercayakan harta-hartanya itu kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini dikatakan sebagai orang orang yang paling dipercaya di kota Mekah untuk menyimpan harta-harta mereka. Bahkan dikatakan dalam suatu sejarah Nabi Muhammad SAW itu ketika dibenci oleh orang Mekah karena telah menyebarkan agama Islam, dan kemudian beliau menginginkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ali untuk membagikan atau mengembalikan harta-harta yang pernah dititipkan Nabi Muhammad yang ditaruh di rumahnya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad meskipun ya dibenci secara pribadi oleh orang-orang kafir tersebut karena menggaungkan atau menyebarluaskan agama Islam, tetapi Nabi Muhammad ini adalah sosok yang dipercaya penuh dalam beberapa peristiwa di antara kaum kafir Quraisy. Nah, ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk nalar kita bagaimana kita bisa memusuhi seseorang yang ya dipercaya di antara kaumnya, ya dipercaya penuh baik dalam menyimpan barang, wadiah dan lain sebagainya. Terus kemudian karena satu hal saja, karena menyebarkan Islam, terus apa yang dikatakan dia itu suatu bualan. Ini tidak lain tidak bukan, ini merupakan suatu karangan mereka belaka, atau ini karena dari sifat dasar mereka yakni iri hati terhadap apa yang dibawa Muhammad yang dapat menghancurkan agama mereka, yakni menyembah berhala-berhala itu. Ya, jadi kalau kita bisa merunut ke belakang, apa yang dikatakan Muhammad itu tentu benar. Tidak ada keraguan. Yang membuat keraguan adalah orang-orang itu yang menyebarkan fitnah-fitnah terhadap Al-Quran, yang bisa membuat orang-orang tidak lagi percaya akan Al-Quran. Nah, Tarikhan fazdan fi azamati ini merupakan suatu sejarah yang sangat-sangat unik dalam keagungan Al-Quran. Tarikhan tujalliluhul azamatu min jami' atrafi. Suatu sejarah yang mana dimuliakan dengan penuh keagungan dari segala sisinya. Wa yakunu wadi'an musyrikan min jami' jawanibi. Bahkan Al-Quran ini bersinar terang seperti ketika matahari mau naik, matahari mau terbit dari segala sisinya. فلنتوكل على الله ولنبدأ جولتنا هذه بدراسة الروايات التي تناولت هذا الموضوع. Ya, maka kita fatawakkalu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tentu kita berpasrah kepada Allah, berpasrah kata berpasrah di sini maksudnya apa yang telah kita ikhtiarkan. Semoga Allah memberikan jalan yang lurus bagi kita, jalan kemudahan bagi kita untuk mempelajari semua tentang Al-Quran, terutama dalam sejarah kepenulisan Al-Quran. Wal nabda, dan kita akan memulai jaulatana, perjalanan kita hadhihi, maksudnya perjalanan tentang mempelajari sejarah Al-Quran, ya. Allati tanawaz hadal maudu, ya, mempelajari riwayat yakni hadis-hadis atau sejarah-sejarah lainnya, atau apapun yang berada di kitab-kitab yang lain yang berhubungan dengan sejarah kepenulisan Al-Quran. Wallati kanat mawdi'u ihtimamil bahithin umuman, yakni suatu pembahasan pokok yang menjadi perhatian oleh para peneliti. Wa ala ra'siha riwayatun sahih Al-Bukhari fal nabda biha. Terus kemudian kita akan memulai dengan suatu riwayat yang dicantumkan dalam kitab Sahih Bukhari, maka kita akan mempelajari itu menjadi pertama. Baik. Ini merupakan suatu riwayatul Bukhari fi tadwinil Quran. Riwayat, ya, kata riwayat di sini adalah sesuatu yang diriwayatkan, ya. Jadi apakah Al-Imamul Bukhari Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, apakah beliau ini meriwayatkan langsung kepada Nabi? Tidak, ya. Jadi beliau meriwayatkan ini dari gurunya sampai kepada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita mempelajari sejarah tentang misalnya keluarga kita, tentu kita tidak menemui kakek buyut kita secara langsung, tapi kita mendapatkan cerita yang sangat kredibel, yang sangat bisa dipercaya dari misalnya kakek kita ya, atau ayah kita dulu, misalnya dari ayah kita, kemudian dari kakek kita kemudian dari kakek buyutnya. Nah, bagaimana bisa kita yang berada di tahun 2025 ini mengetahui bahwasanya oh dulu itu Belanda itu seperti ini ya. Dulu Jepang itu seperti ini. Ya, kalau kita tidak mengetahui sejarahnya lewat orang-orang terdahulu. Ya. Seperti halnya ketika saya bertanya bagaimana kondisi saat kemerdekaan dulu, karena kakek saya, kakek saya dulu ikut ikut peta ya, peta tentara peta itu. Nah, bagaimana saya mempelajari tentang bagaimana kehidupan Jepang dulu itu ternyata sangat penuh siksaan gitu ya, sangat penuh siksaan daripada zaman Belanda kalau kita tidak mendengar langsung cerita tersebut dari orang terdahulu. Saya mendapatkan dari ayah saya mendapat dari kakek saya mendapat dari buyut saya. Ini merupakan suatu riwayat atau cerita yang bisa dipercaya ya, yang kita dapatkan dari orang-orang terdahulu. Riwayat Bukhari dalam kepenulisan Al-Quran Rawa meriwayatkan Bukhari. Ya, Haddatsana Abu Yaman. Di sini Bukhari berarti mendapatkan dari gurunya yang bernama Abu Yaman. Akhbarana Syuaib ani Zuhri. Abu Yaman gurunya Bukhari mendapatkan dari seorang yang bernama Syuaib daripada Zuhri. Syuaib mendapatkan hadis ini dari Al-Imam Zuhri. Qala akhbarani Ibnu Sibaq. Ya. Zuhri mendapatkan hadis ini daripada Ibnu As-Sibaq, An-Zaid ibn Thabit Al-Ansari radhiyallahu an. Bahwasanya, nah ini berarti melihat langsung bahwasanya Zaid ibn Thabit. Ya, kita paham bahwasanya Zaid bin Thabit ini salah satu orang yang menulis wahyu ya, salah satu orang yang menulis wahyu. Wa kana mimman yaktubul wahya. Dan Zaid ini merupakan sebagian orang ya yang menulis wahyu ketika Al-Quran itu turun. Zaid ini bersama dengan Nabi. Qala arsala telah mengutus ilayya. Siapa? Abu Bakar maktala ahli Yamama wa indahu Umar. Abu Bakar itu mengutus kepadaku ya ketika terjadi pembunuhan Ahlul Yamamah ya, ketika ada peristiwa pembunuhan Ahlul Yamamah, Abu Bakar ini mengutus kepada Zaid bin Thabit Al-Ansari ya, dan beserta dengan beliau itu sahabat Sayyidina Umar. Faqala Abu Bakar inna Umar atani faqala innal qatla qad istaharra yaumil qiyamah bin nas. Abu Bakar mengatakan pada Zaid bahwasanya Umar itu mendatangi diriku. Kemudian ia berkata bahwasanya pembunuhan ini telah menyebar pada hari kiamat pada manusia-manusia. Wa ini akhsha ay yastahira al-qatl bil qurra fil mawatin fa yadhhabu katsirun minal Qur'an illa an tajma'u. Kemudian Abu Bakar ini itu dengan peristiwa Yaumul Yamamah ini ketika terjadi pembantaian kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Abu Bakar ini takut bahwasanya kalau ini pembunuhan ini atau pembantaian ini, itu takut bahwasanya Quran ini banyak yang hilang, banyak orang yang hafal orang yang meninggal, orang yang hafal Al-Quran ini meninggal ya karena terjadi pembantaian ini ya. Makanya Zaid ibn Sabit ini mau disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan dari Al-Quran ini menjadi suatu mushaf ya. Jadi dulu setelah kita mempelajari bahwasanya Quran ini kan ditulis dalam suatu perkamen atau kertas ya. Jadi kertasnya itu terpisah-pisah. Quran turun ditulis dalam satu kertas, Quran turun ditulis satu perkamen. Jadi Al-Quran ini istilahnya tidak menjadi satu buku pokok ya, tapi masih menjadi terpencar-pencar dalam kertas atau dalam perkamen. Wa inilah ara an tajma'al Quran. Ya, ini beliau berwasiat atau menginginkan daripada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, ini berarti menunjukkan bahwasanya pengumpulan naskah Al-Quran atau perintah untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu pokok itu sudah terjadi pada zamannya Sayyidina Abu
Abu Bakar, ya. Jadi ketika kita mempelajari secara utuh bahwasanya kenapa Al-Qur'an ini tidak ditulis secara lengkap atau dikumpulkan dalam satu bundel gitu ya, seperti Al-Qur'an zaman sekarang. Tentu Al-Qur'an ini kesusahannya, Al-Qur'an ini kan turun itu secara berangsur-angsur, tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Qur'an ini turun ya. Terakhir turun itu ketika Nabi Muhammad wafat kurang beberapa hari. Ya. Ya, siapa yang mau mengumpulkan ide pengumpulan Al-Qur'an itu memang sudah terjadi pada zaman Nabi. Nah, zaman Nabi Muhammad sudah terjadi ide tersebut ya untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Tetapi setelah itu Nabi langsung wafat. Ya, jadi ini menjadi suatu ya kesusahan. Tapi Nabi sudah memiliki kode-kode bagaimana Al-Qur'an ini akan ditulis. Bagaimana Nabi menyuruh Al-Qur'an ini ditulis ayat ini setelah ini, surat ini setelah ini, sudah ada kode. Tinggal pengumpulan Al-Qur'an saja. Kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an itu tidak lengkap pada zaman Nabi Muhammad, sudah lengkap. Bahkan Al-Qur'an itu siap untuk dikumpulkan dan siap untuk ditulis kembali menjadi satu bundel pada zaman Nabi Muhammad. Tetapi memang saat itu waktunya yang sangat singkat ya. Kemudian dilanjutkan ide kepenulisan ini itu oleh sahabat Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah. Ketika beliau khalifah, akhirnya beliau ini pengen untuk meneruskan ide Nabi Muhammad itu kembali ketika melihat Yaumul Yamamah, ketika terjadi pembantaian. Akhirnya Umar bicara kepada Sayyidina Abu Bakar tentang idenya, kemudian Abu Bakar pun setuju ya. Kemudian terjadilah peristiwa ini, yakni Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Kenapa Zaid bin Sabit yang diperintahkan, bukan Utsman bin Affan atau Sayyidina Ali? Karena memang Zaid bin Sabit ini orang yang paling kredibel dalam masalah kepenulisan Al-Qur'an ya. Jadi beliau yang bisa memastikan apakah ini benar wahyu atau enggak, terus kemudian apakah ini memang pernah ditulis atau enggak, ini orang yang paling tahu ya, Zaid bin Sabit ya. Baik. Dan ketakutan ini karena takut banyak Al-Qur'an yang hilang, banyak Al-Qur'an yang disimpan atau dihafal oleh orang-orang hilang dengan meninggalnya orang-orang tersebut. Akhirnya mau tidak mau Zaid bin Sabit mengiyakan keputusan atau perintah daripada Khalifah Abu Bakar bin Siddiq. Qala Abu Bakar qultu li Umar kaifa af'alu syai'an lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Abu Bakar di sini mengatakan bahwasanya aku berkata kepada Sayyidina Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang belum dilakukan Rasulullah. Faqala Umar huwa wallahu khairun falam yazal Umar raji'uni fiha hatta syarahallahu lidzalika sadri wa ra'aitu alladhi ra'a Umar. Dan kemudian Umar mengatakan, wallahi demi Allah ini lebih sesuatu yang lebih bagus. Dan Umar ini terus memaksa diriku untuk mengikuti keinginannya sehingga Allah melapangkan dadaku. Kata-kata di sini Abu Bakar menunjukkan bahwasanya bukan berarti Nabi belum melakukan ya, tapi memang saat itu memang Nabi fokusnya adalah untuk Al-Qur'an ini turun secara lengkap dahulu baru ditulis ya. Jadi memang kepenulisan zaman Nabi, kepenulisan Al-Qur'an itu tidak terjadi pada zaman Nabi, tapi idenya sudah ada ya. Sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW lewat kode-kode yang dikatakan dalam hadis ya. Jadi ini kata Abu Bakar ya termasuk bid'ah, termasuk sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi kita tentu tahu bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah dhalalah. Seperti halnya taraweh. Taraweh ketika zaman Nabi itu cuma 8 rakaat, tetapi menjadi bid'ah hasanah, menjadi sesuatu yang baru yang belum pernah diajarkan oleh Nabi ya. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar dengan Dengan taraweh 20 rakaat. Nah, ini tentu Tentu Sayyidina Umar ini banyak pengarang atau banyak sesuatu yang keluar dari idenya ini menjadi bid'ah hasanah ini dari Sayyidina Umar ya. Jadi Sayyidina Umar juga yang mengawali ide ini ya, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
Nah, Umar ini mengingatkan tentang peristiwa Yaumul Yamamah, kemudian mendesak apa namanya Abu Bakar untuk melaksanakan perihal tentang kepenulisan Al-Quran, ya. Takut dikhawatirkan ada apa-apa sampai Sayyidina Abu Bakar ini mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham tentang kepenulisan Al-Quran juga yang sama dialami oleh Sayyidina Umar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kepenulisan Al-Quran ini mengalami sejarah yang panjang, sejarah yang pelik. Ya, kalau misalnya kita tidak membacanya, tentu kita tidak akan paham bagaimana Al-Quran itu ditulis sampai berada di tangan kita sekarang ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, ya, materi di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, di minggu yang akan datang, di halaman 15. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya, ya, silakan kalau teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, silakan diajukan di sesi kali ini. Baik, teman-teman, kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, ya insya Allah saya apa namanya akhiri sesi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke aktivitasnya masing-masing. Ya, semoga apa namanya materi yang saya sampaikan ini untuk kalian bermanfaat dan kemudian menjadi keberkahan kita, menjadi salah satu landasan kita untuk menuju ke surganya Allah. Dalam apa namanya dikatakan dalam suatu hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, selagi orang itu masih belajar, masih mau belajar, umur berapapun ya, masih mau mencari ilmu, sahalallahu thariqan bihi ilal jannah, ya Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.